Assalamualaikum semuanya. Es krim instan, emang cara buatnya seinstan apa sih? Buat teman-teman yang penasaran sama es krim instan ini, kalian wajib banget sih nonton sampai habis. Ini tuh walaupun cara buatnya simple, aku jamin rasanya enak. Tanpa cetakan, tanpa trik apapun, tapi kalian bisa buat es krim semantul ini. Ini tuh aku kasih topping jadi bentukannya kayak gini. Yang penasaran sama resepnya wajib banget ditonton. Langsung aja, di sini aku udah siapin Oreo. Untuk Oreonya aku pakai yang saset ya teman-teman ya. Dan di sini aku bakalan hancurin dulu. Tapi sebelum dihancurin, untuk krimnya ini aku skip ya, karena dia tuh nanti mengganggu banget biar dia nggak nempel satu sama lain. Jadi krimnya aku buang. Dan biar hasilnya lebih halus, aku bakalan parut aja pakai serutan keju. Kalau teman-teman mau dicoper boleh, cuman kalau sedikit dicoper kayaknya nggak bisa ya teman-teman ya. Cara mudahnya selain diulek itu ya diparut seperti ini. Kalau diulek takutnya kan terkontaminasi sama perbawang-bawangan ya, tapi kalau pakai kayak gini tuh enggak ya teman-teman ya, dijamin dia nggak akan ada rasa bawang. Diserut aja semuanya. Kalau teman-teman punya cara lain boleh pakai cara yang lain. Lanjut, untuk toppingnya selesai, aku bakalan siapin untuk es krimnya. Untuk es krimnya biasanya aku tuh pakai roti tawar ya teman-teman ya. Bisa pakai merek apa aja atau merek seperti yang aku punya. Seperti yang aku punya isi 20, harganya cuma 10.000. Jadi hitungannya per lembar ini tuh cuma 500. Per lembar aku bagi 3, jadi 500 dibagi 3 ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Setelah dibagi 3, kita langsung aja siapin tusukan sate. Untuk tusukan satenya aku pilih yang agak pendek biar nanti nggak perlu motong-motong lagi. Kita tusuk pelan-pelan seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ditusuk sampai ujung biar dia tuh nggak letoy gitu ya. Lakukan hal yang sama sampai semua roti tawarnya habis. Di sini aku buatnya nggak banyak teman-teman, aku cuma buat 5 lembar aja. 5 lembar itu pun nanti jadinya udah 15 piece. Tapi kalau teman-teman mau jualan nggak cukup sih kalau cuma 5 lembar aja. Untuk 5 lembar itu tuh membutuhkan 2 bungkus pop ice. Udah selesai nusuk rotinya, lanjut di sini aku udah siapin air. Untuk airnya aku pakai 200 ml dan pop ice-nya aku pakai rasa coklat. Ini aku pakai 2 bungkus ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen lebih hemat, ini boleh pop ice-nya 1 bungkus, kental manisnya 1 bungkus. Cuman karena aku lagi nggak ada kental manis, jadi di sini untuk pop ice-nya aku pakai 2 bungkus tanpa kental manis. Ini tinggal diseduh seperti biasa aja. Untuk nyeduhnya nggak perlu pakai air panas, cukup air dingin aja, terus kita aduk sampai larut. Kalau teman-teman ada blender yang khusus buat jus, boleh di blender untuk memastikan si pop ice-nya tuh bener-bener tercampur rata. Ini untuk cara pertama, rotinya tuh langsung aku celupin ke dalam pop ice-nya. Alhasil dia itu pas dimasukin ke dalam kemasan agak repot ya teman-teman ya, karena dia kan terlalu letoy. Jadi menurut aku resikonya tuh terlalu tinggi kalau kita buat dengan cara seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, udah aku celup ke dalam pop ice, aku kasih topping, dan aku siapin juga kemasan es yang ukuran 7x14. Kalau cara kedua, ini kita ambil 1 lembar roti, kita kasih topping di atasnya. Jadi kita kasih topping dulu ya teman-teman ya. Kalau toppingnya udah masuk, kita siapin plastik atau kemasannya. Untuk kemasannya seperti yang aku omongin tadi, aku pakai plastik es lilin ukuran 7x14. Ini langsung aja kita masukin seperti ini teman-teman. Pelan-pelan aja biar toppingnya nggak berantakan. Kita buat beberapa dulu ya, biar nanti tinggal tuang-tuang kuahnya aja. Caranya masih tetap sama teman-teman. Roti tawar kita kasih toppingnya seperti ini. Kalau udah dikasih topping, langsung aja kita masukin ke dalam bungkusan es lilin yang ukurannya sesuai yang kalian ada aja, yang penting muat. Kalau aku pakai ukuran 7x14. Link produk ada di deskripsi ya kalau teman-teman butuh referensinya.
Ini kalau udah, kita langsung aja ambil roti yang udah kita kasih topping dan udah kita kasih bungkus. Kita langsung aja tuang esnya atau tuang kuahnya. Kita rata-ratain, atas bawah harus kena ya teman-teman ya, biar nanti tuh dia bener-bener kayak es krim gitu loh, kayak beku. Kalau emang airnya kelebihan, kita bisa buang seperti ini. Kalau kalian lihat bentuknya ini, kalian pasti nggak bakalan asing ya teman-teman ya, karena es krim ini tuh lagi viral banget. Aku nggak tahu namanya apa, pokoknya ini tuh viral aja. Dan ini aku tuh punya versi aku sendiri, yaitu aku bekuin. Kayaknya sih yang viral tuh nggak beku, tapi coba deh kalian yang beku kayak gini pasti bakalan lebih nikmat sih. Ini udah beku ya teman-teman ya. Jadi setelah aku celup-celupin atau setelah aku kasih air tadi, itu aku bekuin kurang lebih 24 jam sampai dia benar-benar beku. Dan setelah beku, ini dia hasilnya. Ini tuh mirip banget kayak es krim. Kemarin aku udah buat versi es dungdungnya, karena kuahnya tuh aku pakai santan. Yang kali ini aku tuh nggak pakai santan, jadi rasanya bener-bener mirip sama es krim banget, bukan kayak es dungdung. Kalau yang kemarin itu kan selera bapak-bapak banget ya, atau orang tuanya, tapi kalau ini dijamin anak-anak pasti suka. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh menurut aku teksturnya tuh lembut banget teman-teman. Kalau kita buat es krim gitu ya, kadang kan teksturnya suka keras, tapi kalau ini dijamin bakalan lembut karena ketolong sama si rotinya. Yang penasaran sama resepnya langsung aja dicobain ya. Thank you, thank you, thank you.